selamat pagi adik-adik, kakak-kakak pra remaja. Apa kabar? Ya, walaupun kembali minggu ini kita beribadah di rumah, nggak beribadah di gereja, tapi tetap hatinya penuh sukacita kan? Selamat pagi mama papa, apa kabar? Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyalakan lilin. Sudah siap ibadah hari ini semua? Pasti udah siap. Ya, gimana tidurnya semalam? Nyenyak enggak? Wah, pasti nih tidurnya nyenyak. Sekarang kita mau nyanyi ucap syukur ke Tuhan. Tuhan menyertai kita, melindungi kita waktu kita tidur. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, sekarang semuanya, kakak-kakak pra remaja, adik-adik, kita berdoa. Yuk, lipat tangan semuanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk istirahat kami semalam. Kami bisa tidur dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami. Kami akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sekarang semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri, kita sama-sama nyanyi. Baca Alkitab dan doa setiap hari. Yuk semua kita nyanyi.
baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kakak-kakak para remaja, papa mama, sekarang ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, buka di 1 Petrus. 1 Petrus itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ya, betul sekali. Di Perjanjian Baru. Buka 1 Petrus. Setelah Yakobus, lalu 1 Petrus. Ya. Adik-adik, kakak-kakak para remaja, kita akan baca Alkitab yang dipimpin oleh Eyang Asih. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Saya ulangi ya. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Sudah ketemu? Yuk kita membaca bersama-sama. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sediakah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang menuntut pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuasaan ditaklukkan kepadanya.
Selamat pagi sahabat-sahabatku. Aku Sina, raja di hutan antah berantah. Aku ditakuti oleh rakyatku. Sahabat-sahabat, aku punya cerita nih. Cerita ini diceritakan oleh temanku sesama Sina. Itu loh, ada seorang laki-laki berusia 84 tahun. Dia berasal dari Yahudi. Dia suka berdoa pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Berapa kali ya dia berdoa, sahabat-sahabatku? Ya, 3 kali. Sehari 3 kali. Seperti minum obat aja ya. Tetapi orang itu dia sangat disayangi oleh raja. Siapa yang tahu, ayo? Siapa namanya? Yap. Sahabat-sahabatku pintar-pintar. Namanya Daniel. Siapa namanya? Daniel. Dia seorang Yahudi yang sangat disayangi oleh Raja Darius. Raja Darius sayang sekali karena Daniel itu selalu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, selalu menyelesaikannya tepat pada waktunya. Karena Daniel berpikir dia menyelesaikan tugas itu untuk Tuhan, jadi ya harus selesai dong. Raja sangat sayang sama Daniel. Raja ingin mengangkat Daniel sebagai pejabat tertinggi, sebagai wakil Raja Darius. Raja Darius itu memerintah di kerajaan Babel. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka sama Daniel. Dia iri karena Daniel ingin mendapatkan pangkat yang tinggi. Lalu mereka berembuk. Mereka membuat rencana. Lalu setelah rencananya sudah selesai, orang-orang itu menghadap Raja Darius. Raja Darius yang kami hormati, Raja Darius, kami berembuk akan menyampaikan usul. Menurut kami usul itu baik sekali. Raja adalah seorang raja yang harus dihormati dengan cara semua rakyat, semua orang yang ada di kerajaan Babel ini harus menyembah Raja Darius. Kalau mereka tidak menyembah Raja Darius, maka mereka akan dimasukkan ke gua singa. Oh ya, satu lagi. Ini loh Raja Darius, mereka harus menyembah Raja selama 30 hari. Kalau dalam waktu 30 hari ada yang tidak menyembah Raja Darius, ya seperti tadi, mereka harus dimasukkan ke gua singa. Raja Darius tidak mengerti apa maksud dari rencana itu. Tapi Raja Darius berpikir itu baik. Lalu dia menulis undang-undang itu dan memberi tugas pada para petinggi yang tadi sudah mengusulkan ide itu.
untuk mengumumkan pada seluruh rakyat di kerajaan Babel. Setelah raja memberi perintah itu, sahabat-sahabatku, semua rakyat setelah mendengar perintah itu, mereka menyembah Raja Darius. Karena mereka takut kalau mereka akan dimasukkan ke dalam gua. Guanya isinya singa yang kelaparan. Semua rakyat takut. Tapi sahabatku, Daniel tidak takut. Dia tahu kalau tidak menyembah Raja Darius akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi Daniel tetap menyembah Allah. Dia tetap berdoa. Pulang dari istana, dia berdoa. Sementara itu, orang-orang yang iri yang ingin menyingkirkan Daniel, dia mengintip dan menangkap Daniel karena tidak menyembah Raja Darius. Dia melakukan apa, sahabat-sahabat? Dia berdoa pada Allah. Lalu Daniel dibawa menghadap pada Raja Darius. Raja Darius, ini Daniel tidak menyembah engkau. Dia menyembah Allahnya. Sekarang waktunya Daniel dimasukkan, kita lempar ke gua singa. Daniel, kamu orang yang aku percaya. Aku harus memasukkan kamu ke dalam gua. Maafkan aku, Daniel. Aku tahu mengapa mereka meminta aku membuat undang-undang yang mengharuskan setiap orang percaya pada menyembah aku. Maksudnya menyembah aku. Karena mereka iri pada Daniel. Karena mereka tidak suka pada Daniel. Maafkan aku, Daniel. Raja Darius sedih sekali, tapi terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua yang penuh dengan singa. Tapi Daniel tidak takut. Karena Daniel berpikir, walaupun aku akan mengalami kesengsaraan, kalaupun aku harus dimakan oleh singa, tapi aku dalam kebenaran. Aku percaya kalau Tuhan kehendaki, pasti aku akan selamat. Lalu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel berdoa. Ketika Daniel berdoa, pintu gua ditutup. Rasanya gelap dan gelap sekali. Daniel tetap berdoa. Allah yang aku sembah, Allahku, aku percaya Engkau menyelamatkan aku, melindungi aku, supaya singa-singa ini tidak makan aku. Aku percaya padamu, Allah yang hidup. Nah, ketika Daniel berdoa, tiba-tiba guanya terang sekali. Ada cahaya. Ada seorang malaikat datang dari langit. Lalu dia menutup mulut setiap singa, mulutnya ditutup. Lalu singanya duduk diam di dekat Daniel. Sementara itu sahabat-sahabatku,
Raja Daniel gelisah. Dia bingung dan takut. Oh, apakah Daniel selamat? Bagaimana dengan kehidupan Daniel? Oh Daniel, bagaimana dengan hidup kamu, Daniel? Oh Daniel. Raja Daniel tidak bisa tidur karena memikirkan Daniel. Pagi-pagi, ayam jago berkokok. Lalu Raja Darius bangun, langsung lari menuju gua singa. Daniel, apakah Allah yang kau sembah menyelamatkan engkau? Daniel, apakah kau mendengar suaraku? Oh Daniel, jawab aku. Iya, Raja Darius. Aku masih hidup. Ada malaikat yang menutup mulut singa sehingga mereka tidak makan aku. Raja Daniel senang. Raja Daniel senang sekali. Oh Daniel, hai prajurit, keluarkan Daniel, cepat. Sekarang Daniel sudah keluar. Lalu kamu masukkan orang-orang yang ingin menyingkirkan Daniel. Masukkan dia ke gua singa itu. Orang-orang yang iri dan tidak menyukai Daniel, mereka dipaksa oleh prajurit masuk ke dalam gua singa. Singa-singa yang lapar mengaum dengan keras lalu menyerang orang-orang yang tidak menyukai Daniel. Lalu nyem, mereka menyantap orang-orang. Sementara itu, Raja Darius mengumpulkan semua rakyat yang ada di kerajaan Babel dan dia memberi pengumuman. Hai rakyatku yang aku kasihi, mulai hari ini kalian harus menyembah Allahnya Daniel, Allah yang sudah menyelamatkan Daniel. Semua harus menyembah Allah yang Daniel sembah. Dan saat ini aku melantik Daniel sebagai wakilku. Dia sebagai orang tertinggi di kerajaan ini. Daniel senang sekali. Dia dipercaya oleh raja untuk menjadi wakilnya. Sahabat-sahabatku, Daniel dia itu tidak takut. Dia percaya Allah menjaga dan melindunginya. Nah, seperti kita, kalau di rumah, di sekolah, mungkin ada orang yang tidak suka, ada yang membenci atau memfitnah, atau suka iseng sekali. Atau ketika kita berdoa, teman-teman sahabat-sahabatku diledek lalu diganggu doanya. Atau tadi waktu mau ibadah ada yang memanggil-manggil, mengajak nonton TV aja, nonton film aja, gak usah ibadah deh. Tapi seperti Daniel, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya berdoa ya berdoa. Karena Daniel itu dari kecil oleh orang tuanya diajarkan untuk berdoa, untuk menyembah Allah. Nah, sahabat-sahabatku, walaupun kita diejek, difitnah, kita tetap beribadah pada Tuhan.
kita tetap melakukan kebenaran. Walaupun kita tidak punya teman, kita mengalami kesusahan, tetapi tetap melakukan kebenaran. Karena Tuhan akan selalu melindungi kita semua. Ya enggak teman-teman? Ya kan? Aku sekarang lapar. Aku mau makan dulu ya. Aku akan kembali ke hutan. Hutan apa tadi? Oh ya. Aku mau kembali ke hutan dulu. Dadah teman-teman, sahabat-sahabatku. Melakukan kebenaran ya di dalam keadaan apapun. Sekarang kita akan baca pesannya. Sama-sama ya, kita baca pesannya. Pesan hari ini. 1, 2, 3. Aku belajar bahwa melakukan kebenaran akan membuat aku berbahagia. Sekali lagi, Mama Papa ikut baca ya. Adik-adik dan kakak-kakak remaja bacanya semangat ya. 1, 2, 3. Aku belajar bahwa melakukan kebenaran akan membuat aku berbahagia. Nah, kita harus melakukan kebenaran setiap hari. Sekarang kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sekarang waktunya mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dimasukkan ke amplop, ya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu kasihkan ke Mama Papa. Nanti kalau kita sudah kembali beribadah di gereja, uang persembahan yang ada di amplop itu akan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan oleh majelis. Atau uang persembahannya juga bisa ditransfer ke rekening GKJ Jakarta. Sekarang kita akan nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
sekarang kita akan doa Bapa kami. Yuk, adik-adik, kakak-kakak pra remaja, mama papa, kita sekarang berdoa doa Bapa kami, lalu dilanjutkan oleh doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita doa syafaat. Tuhan Yesus yang ada di surga, ajar aku menjadi anak-Mu dan melakukan hal-hal yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang melakukan yang benar akan membuat kami bahagia. Kami berdoa dan memohon berkat-Mu bagi para pendeta, majelis di gereja kami, orang tua, kakak-kakak pelayan anak di Komisi Anak, dan guru-guru di sekolah yang menolong, mengajar, mendidik, serta memperkenalkan kami kepada Tuhan dan hidup beriman. Kami berdoa untuk presiden, para menteri, dan para pemimpin daerah. Tuhan berkati mereka agar dapat memimpin Indonesia menjadi lebih maju, damai, dan sejahtera. Dan orang-orang yang takut dan taat pada Tuhan. Bagi mereka yang bekerja dengan profesi apapun, kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan teliti. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua di seluruh dunia sedang khawatir dengan pandemi COVID-19. Tuhan, upayakan para peneliti agar dapat menemukan vaksin dalam waktu yang cepat dan jumlahnya cukup banyak, agar wabah ini segera berakhir. Tuhan, kuatkan dan berikan kesehatan bagi petugas-petugas medis yang menangani pasien yang sedang sakit terkena virus corona.
Tuhan berikan kami semangat untuk mematuhi anjuran pemerintah dan rajin untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Bila ada yang berpergian, Tuhan melindungi mereka. Bila ada yang malas, Tuhan berkati agar mereka rajin beribadah lagi. Bila ada teman-teman kami yang merindukan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, kiranya Tuhan berkati dan memberikan sukacita. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati dan berikan hikmat bagi mereka yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, setelah ibadah kami akan beraktivitas bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kami agar kami dapat kreatif dan dapat menggunakan dengan lebih baik lagi untuk masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami di minggu ini pada waktu main, pada waktu belajar, ataupun waktu tidur. Berkati orang tua yang mengasihi dan yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang teruskanlah melakukan kebenaran karena akan membuat kita berbahagia. Sama-sama kita akan menyanyikan Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sekarang semuanya kakak, adik, mama, papa saat teduh dan lilin akan dimatikan.
Pengumuman semuanya. Untuk ibadah minggu depan, kakak-kakak, para remaja, adik-adik menyiapkan foto sedang berdoa, foto sedang belajar, foto sedang bantu mama di dapur, foto sedang bantu papa, atau foto sedang menyapu atau sedang cuci piring gitu ya, buat aktivitas minggu depan. Nah, sekarang kakak-kakak para remaja dan adik-adik akan beraktivitas dengan Mbak Ria. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.